mampet ke hidung mampet, gimana sih? Itu saya juga agak-agak shocknya karena dokter ngomong gini, kalau misalnya itu mute nggak nyangkut, masuk laring, paru-paru, operasi. Itu cuma karena kelalaian satu orang loh. Ya. Dan saya ceritakan itu ke papanya. Ya, papanya. Apa reaksi papanya? Tidak, karena pada saat itu saya ngadu itu beliau lagi di kantor. Dia bilang cuma aduh, tapi tidak ada respon lagi. Ya, ini yang saya bingung. Kenapa papanya memilih beliau jadi istrinya? Kalau dilihat dari yang katanya bisa panutan untuk hal agama, maaf kalau saya harus buka, sholat subuh aja saya duluan. Ya. Ya, Mawar ibadahnya kuat banget, luar biasa. Tapi apakah saya harus posting di Instagram? Ya. Itu ria dong. Ya. Ya, saya tuh bangun karena saya mau tidur jam berapapun, jam 4, jam 5 saya pasti bangun. Paling telat tuh saya jam 5. Kalau saya bisa bangun sampai lebih dari jam 5 itu berarti saya lagi kecapean banget gitu loh. Jadi saya tuh bukan sering, hampir setiap hari saya sholat subuh duluan. Bahkan kadang-kadang saya bangunin suami saya. Karena memang kita tidurnya beda kamar. Dan perlu diingat, kami berpisah kamar itu bukan karena kami bertengkar, tapi karena anaknya 3 masih kecil-kecil. Kalau digabungin tidurnya bisa subuh. Jadi harus dipisah. Nomor 1, nomor 2 ikut papanya. Nomor 3 karena masih ASI sama saya gitu. Jadi bukan karena pisah kamar karena kita memang sudah nggak, kita masih pacaran berdua kok, masih dinner sampai waktu masih ada mbaknya kerja pun saya masih pergi dinner sama suami saya gitu loh. Terus kalau misalnya dibilang pilihannya selain panutan soal agama, setidaknya dia sebagai babysitter, dia telaten ngurus anak saya, mungkin saya lebih ikhlas kok gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi bukan karena status sosial atau pekerjaan dia, tidak, tapi karena orang yang udah subjeknya aja. Saya nggak mau anak-anak saya diasuh oleh orang yang pernah membahayakan nyawa anak saya. Itu logika dong. Ini saya bicara bukan ego saya sebagai seorang wanita loh, tapi saya bicara sebagai ibu. Dan kalau aku boleh nambahin ya, memang mungkin maaf sekali ya. Jadi ini kalau dari sudut pandang saya juga yang bekerja sama dengan istri untuk anak gitu ya. Ya, psikologi anak itu kan pasti sangat amat berpengaruh. Harus dipentingin gitu. Jadi oke, kita belum masuk ke tentang anak nih. Mawar, tapi apa ada gerak-gerik dari dia yang dari awal udah curiga, atau mungkin saat kapan kamu sudah mulai ada curiga? Ini yang saya bilang, mungkin orang kadang-kadang kalau udah dengar ceritanya kadang-kadang suka nyalahin ke saya lagi ya, kayak ya lu sih laki kok dibiarin pergi berdua. Saya nggak pernah punya pikiran jelek sama mantan suami saya, dan saya tidak pernah menyangka dia akan menyukai babysitter saya, anak saya gitu. Itu maksudnya, kalau saya cemburu-cemburu sama rekan kerjanya suami saya, mungkin yang nonton juga ngerti kenapa saya bisa cemburu sama rekan kerja mantan suami saya. Tapi sama babysitter saya, bukan saya merendahkan, sekali lagi, kan bocah juga gitu loh, maksudnya anak-anak juga gitu. Nggak kepikiran. Karena gini, sebetulnya memang apa yang dinyatakan mantan suami saya dengan klarifikasinya kemarin itu ada betulnya. Saya memang ditalak dari Agustus, tapi beliau bilang masa idah ini adalah masa untuk mediasi. Kita bisa rujuk, kita bisa baik lagi untuk anak-anak. Utamanya kita harus memikirkan anak-anak. Saya setuju banget.